Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 2 Juni 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 2 Juni 2022, terambil dari surat Paulus kepada Titus atau kitab Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Titus 2 ayat 11 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau menjelang pemilu, maka akan banyak rakyat yang menggelar pesta demokrasi, misalnya dengan berkampanye, atau beberapa yang menjagokan jagoan-jagoan politiknya, mereka akan menggelar orasi-orasi seperti itu ya. Nah, rata-rata ada satu seruan rakyat yang mengingatkan para politisi ini bahwa kami butuh bukti, bukan janji. Artinya seruan itu mengingatkan para politisi bahwa di masa kampanye mereka menebar janji, dan kalau mereka terpilih suatu saat nanti, buktikanlah janji-janji itu dengan tindakan nyata. Membangun negara ini, membangun masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan penuh dengan sejahtera. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kepada politisi saja kita membutuhkan bukti nyata dari janji-janjinya, apalagi kepada Tuhan, tempat kita menggantungkan seluruh harapan kita. Tentu kita membutuhkan bukti nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, Paulus mengingatkan Titus dalam surat ini bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih Tuhan bukanlah kasih yang tinggal janji semata. Kasih Tuhan bukanlah retorika-retorika yang membanjakan kuping pendengar atau Karl Marx bilang candu dunia, ya. Agama itu candu dunia karena apa? Menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang sorga yang penuh dengan kilauan emas, batu permata, tempat yang indah, sehingga manusia katanya tidak lagi termotivasi untuk membangun dunia ini, tapi mereka hanya mengarahkan pandangannya ke sorga. Betul seperti itu? Tidak. Kasih Allah adalah kasih yang nyata. Kasih karunia-Nya sudah nyata menyelamatkan manusia, yaitu tatkala Kristus Yesus mati di kayu salib. Dan tentu kasih Allah itu menuntut juga tindakan-tindakan nyata dari manusia yang telah diberikan penyataan kasih-Nya. Ya, jadi di dalam iman kita kepada Tuhan tidak ada janji-janji palsu, apalagi sumpah palapa ya. Nah, tidak ada yang seperti itu. Semuanya harus nyata. Tidak ada bukti kita tidak percaya. Tidak ada bukti untuk apa kita beriman. Tapi karena buktinya sudah jelas, Kristus sudah mati di kayu salib, mari sekarang Allah mengundang kita, now prove your love. Buktikan juga cinta kita kepada Tuhan.
Oleh sebab itu di ayat-ayat berikutnya Paulus mengatakan bahwa Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Karena apa? Bukti harus dibalas dengan bukti. Bukti tidak boleh dibalas dengan janji. Ya. Janji, iya Tuhan, aku akan mengasihimu dengan lebih sungguh. Kalau usiaku sudah bertambah nanti Tuhan minggu depan, maka aku akan komit Tuhan untuk mengasihimu. Selesai ulang tahun lupa dia pada janjinya. Ya. Setelah ulang tahun seminggu pertama, nanti dulu tahe teman-teman masih ajak party katanya begitu ya. Kemudian nanti deh datang ke gerejanya minggu kedua, ada undangan pesta lagi dari temanku yang ulang tahunnya hampir sama dengan aku. Kemudian party lagi. Akhirnya dekat dengan Tuhan atau melayani Tuhan lagi-lagi menjadi wacana dalam hidup kita. Tidak boleh begitu. Firman Tuhan mengatakan, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita sudah nyata di atas kayu salib. Kristus sudah menyatakannya untuk kita. Dan oleh sebab itu tidak berlebihan kalau Tuhan pun menuntut kepada kita untuk nyatakan kasih-Mu kepada Allah. Nyatakan kasih-Mu kepada Allah dengan hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia ini. Dengan hidup seturut dengan perintah Allah. Allah sudah kasih 100% buat kita. Jadi kenapa kita harus balikin 99% buat Tuhan? Allah sudah kasih 100% buat kita. Bahkan nafasnya pun Dia berikan untuk kita. Lalu apakah berlebihan kalau Dia juga tuntut 100% dari kita? Tentu tidak berlebihan, bukan? Karena Allah sudah memberi 100%. Now give your 100% to God. Sekarang berikan yang 100%-mu buat Tuhan. Apa itu 100%-mu? Apakah semua gaji kemudian dijadikan hamuliateon ke gereja atau dijadikan persembahan ke gereja? No. Ya. Sisihkan persembahan yang terbaik dari gajimu itu, dan setelah itu gunakan sisa gajimu itu untuk memenuhi kebutuhan hidupmu sehari-hari di dalam Tuhan. Itulah 100% menggunakan uang saudara bagi Tuhan. Jangan gunakan uang saudara untuk berjudi, hanya untuk memenuhi gengsi, apalagi untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh, untuk membeli narkoba. Kalau begitu 100% hartamu tidak lagi kau persembahkan buat Tuhan. Kau korupsi. Kau menggunakan sebagian hartamu hanya untuk hawa nafsu dan egomu. Ya, jangan lakukan itu. Tapi belanjakanlah 100% hartamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mendidik anak-anakmu, memberikan mereka makanan bergizi, menyekolahkan mereka ke tempat yang terbaik. 100% gunakan hartamu untuk kemuliaan Tuhan. Karena kelak anak-anakmu akan kau persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan, Tuhan sudah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Mari, nyatakan juga kasih-Mu kepada Allah dengan hidup 100% di hadapannya. 100% untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa kasih setia-Mu telah nyata dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, Engkau juga menuntut kami para umat-Mu untuk menyatakan kasih kami juga kepada Tuhan. Ajar kami untuk bisa menyatakan 100% cinta kasih kami kepada Tuhan melalui apa yang kami lakukan dan lakonkan setiap hari. Biarlah apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami buat dalam hidup kami, tindakan, pikiran, perasaan, perkataan kami menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada hari ini. Berikan kami kesehatan, pelihara kami dengan rezeki yang cukup untuk memelihara
kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu yang sedang studi, berikan kepintaran dan hikmat dalam pergaulan. Bagi yang bekerja, berkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Bagi yang telah berumah tangga, berkati rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami, pasangan hidup, terutama anak-anak kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan, berikan jalan keluar. Dan yang berduka cita Tuhan, hiburkan hatinya. Dan bagi jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun, tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.